Di sini saya itu bukan cuma sekedar membandingkan, karena ini menyangkut iman, kepercayaan, dan hidup kita, keselamatan kita di akhir nanti, ya kan? Jadi saya pikir-pikir, iya juga ya, kita ini kok enak banget gitu ya kan? Tuhan mati ya kan, membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Nah terus Tuhan kan sudah di surga nih. Namanya manusia itu ada dosanya, mau itu pendeta, mau itu ustadz, pasti ada kesalahan kecil pun, itu pasti ada. Terus mati, terus langsung masuk surga begitu ya kan. Kalau saya bandingkan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi, pasti dosa itu ditanggungnya begitu. Tapi ada keadilan di sana gitu, karena sudah dijelaskan tadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diangkat ya dari api neraka itu, dan ada pengampunan di sana. Intinya itu ya, tidak menyekutukan Tuhan, itu poin ya yang paling utama ya. Bukan berarti dia mati, dia orang berdosa terus langsung masuk surga gitu ya, enggak ya. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan. Iya. Sebenarnya kan kalimat yang umat Islam itu, yang sudah dikatakan pasti umat itu tahu satu ayat itu, dan itu selalu diucapkan berulang-ulang, mau apapun, aktivitas apapun, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi Mbak, kalau dibahas ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bahasanya menyangkut seluruh ayat Al-Quran yang ada. Bahwa dengan menyebut nama Allah, itu kan sederhananya begitu. Allah itu siapa sih? Kan jelas memang Tuhan Sang Pencipta. Nah, kalimat berikutnya itu Ar-Rahman, pengasihnya Allah tanpa pilih kasih. Ini konsep di dalam Islam ya. Itu berlaku untuk seluruh ciptaannya, bahkan seluruh makhluknya di muka bumi. Maha Pengasih, memberikan, menjamin kehidupan, menjamin rizkinya kepada seluruh manusia, mau beriman atau dia tidak beriman. Maaf kata ya, saya sebagai seorang muslim, Anda tidak beriman kepada Tuhan yang kami imani. Tetapi di dalam konsep Islam, dalam hal penjamin rizki, Tuhan itu tidak pilih kasih. Apapun dia bentuknya, tetap dia itu diberikan Tuhan, dijamin semuanya. Itulah bukti bahwa Tuhan kami itu Maha Pengasih. Satu kata memang akan dimiliki khusus dan tidak akan dimiliki oleh umum, yaitu nama Ar-Rahman, Tuhan itu Maha Pengasih tanpa pilih kasih di muka bumi ini. Ar-Rahim inilah yang spesial nanti akan mendapatkan, yaitu Maha Penyayang. Terjemah sederhananya, luasnya adalah Ar-Rahman yang memberikan nikmat kehidupan, jamin kehidupan kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Rahim, Maha Penyayangnya Tuhan kepada hambanya yang beriman kepadanya di akhirat. Nah, Ar-Rahim ini adalah terjadi filter dari Ar-Rahman. Maha Penyayang Allah itu yang akan masuk ke dalam surganya adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Sementara di muka bumi ini mau beriman tidak beriman dia tetap dapat. Nah, itu yang membedakan. Kalau kawan Kristen sering mengatakan kami ini ajaran kasih, buat kami istilah kasih itu tidak perlu digembar-gemborkan. Setiap saat umat Islam mau sholat diawali sebelumnya baca bismillah, mau wudu dia bismillah, mau makan dia bismillah. Kasih itu sudah lumrah diucapkan. Maha Pengasih Tuhan kami jelas. Apakah Tuhanmu Maha Penyayang? Nah, ini kita ke poin. Apakah Tuhanmu Maha Penyayang? Nah, ini Tuhan kami mengatakan menyayangi umat manusia yang beriman kepadanya walaupun dia pendosa, yaitu di alam penghakiman nanti di alam akhirat. Karena sayangnya Tuhan kami, siksaan itu karena sayangnya Tuhan kami kepada hambanya. Karena dia akan dimasukkan ke tempat yang suci, ke tempat yang bersih. Tidak mungkin orang berdosa akan masuk, tidak mungkin di dalam orang-orang yang tidak berdosa bergabung dengan orang-orang yang berdosa. Maka disucikan dulu orang itu, mengalami konsekuensi perbuatan dosanya, dibersihkan dulu sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dia dibersihkan dan dia kembali ke tempat yang abadi.
Itu buktinya Tuhan kami. Kawan Kristen, maaf kata ya Mbak, ajaran kasih dan ajaran kasih ternyata tidak memiliki yang. Buktinya apa? Selama kami diskusi dengan kawan Kristen, ketika dia mati dalam dosa, dia ke neraka walaupun dia percaya menuhankan Yesus. Karena mereka justru sering memperolok ajaran Islam. Umat Islam itu dilondri dulu. Kalau kami Kristen langsung masuk surga. Loh, justru bukankah logis ketika lemari tempat pakaian bersih, ketika pakaian kotor mau masukkan lemari mestinya Ibaratnya dicuci gitu dulu. ya, ibaratnya gitu, gitu. Gabungin pakaian yang kotor ke tempat pakaian-pakaian yang bersih gitu ya kan. Nanti bau juga itu yang bersih itu ya kan. Nah, itu konsepnya. Justru saya sering kawan Kristen. Ternyata kawan Kristen apa? Konsepnya kasih. Tapi begitu saya tanya, loh, ada nggak yang berdosa? Ada, sering bilang. Bahkan Yesus sendiri bilang, "Nyalah engkau daripadaku kalian pembuat yang dikatakan oleh Yesus di Matius 7:23 adalah mereka yang menuhankan Yesus. Kalau kita baca di ayat 21 dan 23. Iya, jadi ngeri juga Pak Ustadz. Ngeri juga saya kalau baca itu waktu itu gimana ya? Saya baca itu ya takut sih, ada keraguan sih di dalam hati jujur ya. Tapi ya gimana ya? Bukan setiap orang ya yang berseru kepada aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi melakukan kehendak Bapa. Tapi ada yang menjelaskan dari teman-teman Kristen itu yang melakukan kehendak Bapa ya, yaitu mereka yang tidak menyangkal Bapa maupun anak. Ya, begitu. Jadi di mana sang Bapa menghendaki menuhankan Yesus, menyembah Yesus, tidak ada satupun ayatnya. Sang Bapa menghendaki itu, Yesus itu utusan Tuhan. Tapi jangan lebih jauh lah. Saya khawatir nanti Mbak ini. Cuman prinsip adalah yang saya bahas di situ. Poinnya adalah justru orang Kristen katanya mengaku ketika masuk surga tanpa harus dicuci. Yang jadi kekal di surga kan gitu. Yang jadi pertanyaan saya, orang Kristen mengaku menuhankan Yesus, namun dia berdosa, kemana matinya? Ke neraka. Loh, lalu berapa lama kekal di dalamnya? Loh, di mana bukti sayangnya Tuhan? Saya bilang, bukti sayangnya Tuhanku umat Islam. Ini konsep ajaran ya, tetap Tuhan itu satu. Ini konsep pengajaran. Bukti sayangnya Tuhan kami, Nabi kami menjelaskan, yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi misqallada akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi siapapun dia yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari iman. Artinya dia tetap abadinya di surga. Sementara kawan Kristen, dia ke gereja, dia menyembah Yesus, hanya dia misal berdosa, dosa lah, saya tidak perlu contohkan sebut-sebut dosa. Dia mati dalam dosa. Kata Yesus, ada satu ayat yang mengatakan tiap orang akan digarami dengan api. Loh, kalau ada orang digarami api, lalu orang Kristen masuk neraka, kekal di dalam, di mana bukti sayang Tuhanmu sementara dia menuhankan Yesus gitu loh. Apakah ada orang Kristen yang mengaku tidak berdosa hidup ini? Selama saya diskusi, tidak ada satupun orang Kristen yang mengaku tidak berdosa. Katanya hanya Yesus yang tidak berdosa. Ini maaf, sebuah konsep justru lebih logis ajaran kami. Makanya Tuhan kami itu maha pengasih tanpa pilih kasih di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang menghendaki dunia ini besarnya, hartanya semua, Allah akan berikan kepadanya. Itu di dalam Al-Quran. Mau beriman, tidak beriman silahkan. Tapi ingat, kehidupan dunia ini sementara, ketika ada mati semua itu ditinggalkan. Kehidupan yang abadi itu nanti. Sekarang ini kan di dunia ini cuma numpang minum doang gitu loh. Kita lanjutkan perjalanan di kehidupan yang abadi bersama Sang Pencipta di sana. Wujuhu yawma idin nadiroh wa ila robbiha nadiroh gitu. Umat Islam, orang beriman, wajahnya berseri-seri karena dia memandang Tuhannya. Begitu.